Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara kerja dan analisa penguat satu tingkat seperti ditunjukkan pada skema berikut. Ini adalah sebuah rangkaian penguat satu tingkat dengan konfigurasi common emitter, input pada basis, kemudian output pada kolektor, di mana R1 bernilai 100 kilo, R2 22 kilo, R3 1,8 kilo, R4 470. Kemudian ada kondensator, ada kopling di sini, kopling ada di sini, ada kopling ada di sini. Nah, kita akan mencoba menganalisa penguat ini. Nanti kita bisa melakukan perhitungan berapa tegangan basis, berapa tegangan emitor, berapa tegangan kolektor. Dengan konfigurasi seperti ini, transistor BC547 apakah bisa menghasilkan penguatan yang baik secara teoritis maupun prakteknya. Untuk kebutuhan itu saya sudah menyiapkan alatnya. Ini udah di zoom, bisa play? Ya, ini alatnya, ini skemanya, ya. Ini saya sudah merakit. Ini C1 koplingnya, kemudian dia punya bias R1 dan R2. Ini C1, R1 dan R2. R1-nya 100 kilo, ya. R2-nya 22 kilo, masuk ke dalam basis transistor BC547. Kemudian di kolektor ada R kolektor sebesar 1,8 kilo, ya. Kemudian ada R emitor sebesar 470 kilo paralel dengan kapasitor 10 mikro. Kemudian outputnya dipasang seperti ini. Kita akan melakukan perhitungan dulu secara teoritis bagaimana menentukan tegangan basis pada penguat satu transistor. Kita lebih banyak di sini, Bre. Oke. Untuk menentukan berapa tegangan basis dengan konfigurasi transistor seperti ini, maka kalau kita lihat di sini tegangan di basis itu adalah ada terjadi di sini dua buah resistor yang berfungsi sebagai pembagi tegangan. Tegangan basis adalah R2 per R1 plus R2 dikalikan dengan PCC-nya. Kalau kita melakukan proses analisanya, secara teoritis perhitungan daripada tegangan basis pada transistor ini, ya, tegangan basisnya adalah VB sama dengan R2 per R1 plus R1 kali PCC. Karena R2-nya adalah 22 kilo, R1-nya adalah 100 kilo, maka didapatkan tegangan sebesar 2,16 untuk tegangan basis. Ya, tanpa input, ya, tanpa input AC dalam kondisi normal. Nanti akan kita ukur secara prakteknya. Kemudian untuk menentukan tegangan emitor, kalau sudah diketahui tegangan basisnya, tegangan emitor itu adalah, kalau kita perhatikan skemanya, skematik, tegangan emitor kalau di sini sudah ada basis tegangan tadi sebesar tegangan 2,16, maka tegangan emitor berapapun nilai R4 di sini, ini akan ada tegangan jatuh di basis dan emitor sebesar 0,6 atau 0,7 kalau dia transistor sebagai penguat. Maka besarnya tegangan emitor adalah tegangan basis dikurang dengan tegangan VBE transistor dalam kondisi aktif. Jadi kalau kita lihat gambarnya adalah seperti ini. Ini R1, ini R2. Tadi tegangan basis adalah R2 per R1 per R plus R2 kali VCC, maka tegangan basisnya adalah 2,16 tadi. Nah, berapakah tegangan emitor? Ini setelah masuk ke basis, kemudian dia masuk ke emitor, di emitor ada resistor emitor. Di sini akan ada tegangan emitor. Berapa besarnya tegangan emitor ini? Tegangan emitor ini bisa dicari dengan cara VB yang tadi sudah ada dikurang dengan tegangan jatuh di basis emitor transistor, dikurang dengan 0,6. Boleh 0,6 atau 0,7 karena itu daerah aktif, ya. Kalau 0,8 itu sudah cut off. Kalau saturasi jenuh, ya. Kalau dia 0 dia cut off.
Jadi saya ambil nilainya 0,6 saja. Maka besarnya VE, tegangan emitor, itu adalah tegangan basis dikurangin VBE, maka besarnya adalah 2,16 dikurang 0,6, hasilnya adalah 1,56 secara teoritis. Jadi kita sudah punya dua tegangan. Pertama tegangan basis 2,16, kemudian tegangan emitor 1,56 volt. Kalau dua tegangan ini sudah kita peroleh, di sini ada tegangan di basisnya, ada tegangan sebesar 2,16 volt. Kemudian di emitor ada tegangan sebesar 1,56 volt. Maka berapakah tegangan yang ada di kolektor? Ya. Ini agak rumit sedikit. Untuk menentukan tegangan di emitor, kita pertama harus mencari dulu arus yang ngalir. Ya, arus yang ada di R4 atau di emitor. Maka cara mencarinya adalah kita menentukan arus, kita mesti tahu dulu besaran alfa. Jadi untuk menentukan tegangan kolektor agak rumit sedikit karena kita harus menentukan berhubungan sekali dengan tegangan yang ada di emitor. Ya. Kita mengetahui dulu besaran alfa daripada suatu transistor. Di dalam transistor ada istilah besaran alfa, ada besaran beta. Beta ini adalah perbandingan antara IC per IB atau biasa disebut dengan nama HFE atau faktor penguatan daripada transistor. Ada beta, ada alfa. Alfa ini adalah beta per beta plus 1. Ya, atau bisa dicari dari IC per IE. Ya, idealnya adalah dia 1. Tetapi tidak pernah ada 1, 0,9 idealnya. Jadi dalam analisa kita selalu menganggap bahwa besarnya arus emitor itu selalu mendekati sama dengan besarnya arus di kolektor. Atau dalam hal ini kita anggap sama. Untuk menentukan tegangan di kolektor kita mesti tahu arus kolektor. Arus kolektor dicari dapat ditentukan dengan cara menyamakan, menganggap sama dengan tegangan yang ada di emitor. Arus emitor adalah tegangan I sama dengan V per R. Karena ini adalah arus emitor, maka besarnya arus emitor adalah tegangan emitor dibagi dengan R emitor. Ya, tadi kalau tegangan emitornya sudah dapat sebesar 1,56, arus yang ngalir di sini ya berarti tinggal I arus adalah V per R, maka V-nya adalah 1,6, R-nya adalah 470 seperti nilai resistor tersebut, maka akan didapatkan arus emitor sebesar VE-nya tadi tegangannya 1,56, RE-nya adalah 470 ohm, adalah seper 1,56 per 470 didapatkan 0,00331 ampere. Karena ini volt, ini ohm, berarti satuannya ampere. Atau dijadikan miliampere ya kali 10 pangkat 3 berarti dia adalah 3,331 miliampere. Kita dapat di sini adalah nilai dari arus emitor. Karena arus emitor 3,31 maka kita akan anggap IC juga IC sama dengan IE, yaitu sama dengan 3,31 miliampere. Kalau sudah dapat IE, kita samakan nilai IC-nya. Maka besarnya tegangan kolektor, kalau kita analisa dari skema yang ada, transistor ini di kolektornya ada resistor R3, kemudian kolektor emitor R4 ada di bawah, ini ada emitornya ya tadi. Kalau kita analisa di sini bahwa tegangan PCC itu adalah tegangan yang ada di R3 di sini ditambah dengan tegangan VCE kolektor emitor ditambah dengan tegangan emitor. Atau boleh kita sebutkan juga bahwa PCC sama dengan PC tegangan kolektor adalah PCC dikurang dengan VR3. Berapa VR3? VR3 adalah I kali R3. I-nya mana? I-nya adalah karena di sini harus ngalir kan,
tadi sudah dapat IE-nya adalah sama dengan 3,31. Kita anggap arus yang ngalir di sini semuanya itu adalah sama, IE sama dengan IC. Maka arus di sini pun kita anggap dia sebesar 3,31 mA. Maka tegangan VR3 bisa kita cari karena IC kita anggap sama dengan IE, ya. Maka VC-nya adalah PCC sama dengan min VR3. VR3 adalah I kali R, ya. IE tadi, IE sama dengan IC dikalikan dengan R3, ini besarnya adalah 1,8 kilo, ya. Maka besarnya VC adalah tegangan 12 volt dikurang dengan 1,8 ini IE RE dikali R3 dikalikan dengan arus yang ada di R3. Jadi dia dapatnya 5,958. Maka besarnya tegangan kolektor itu adalah 12 dikurang 5,958, didapatlah hasil 6. Jadi kita sudah bisa mendapatkan 3 tegangan pada saat transistor ini kan secara teori dengan rangkaian seperti ini akan didapatkan tadi basis adalah sebesar 2,16 ini normalnya, kolektor 6,042, emitor 1,56. Ini secara teorinya transistor dalam kondisi normal, ya, besar tegangannya seperti ini. Sekarang kita akan coba lihat tegangan normal dengan praktek secara langsung. Berapakah dengan memasang PCC sebesar 12 volt? Ini 12 volt hasil pengukurannya bisa dibaca, Pri, ini lihat ya. Oke, sekarang kita ukur tegangannya, ya. Tegangan basis adalah ini masuk tegangannya supply-nya ke sini 11, sekian tadi ya. Kita ukur tegangan basis, ground-nya saya ambil di ground, kemudian positifnya saya taruh di basis. Kita lihat di testernya, kelihatan semua, Pri? Ya, sekarang tegangan basisnya adalah 1,92. Kelihatan, Pri, testernya, Pri? Ya, 1,92. Kemudian tegangan di emitor kita ukur, ground dengan emitor 1,28. Ya, Pri? Dapat? Tegangan di emitornya? Dah? Tegangan di emitor ya. Sekarang tegangan di kolektor, ground dengan kolektor. Lihat, Pri? Dah? 6,81 volt. Ya. 6,81 volt. Lihat ada penyimpangan data antara teori dengan praktek, tapi nanti akan saya coba jelaskan kenapa dia berubahnya. Yang secara teori 2,16, prakteknya 1,92. Yang teori menurut teori adalah 6,04, hasilnya prakteknya 6,81. Yang secara teori 1,56, prakteknya 1,28. Ya masih boleh dinyatakan beda-beda tipis lah. Oke, baik, kita selah sebentar. Tadi hasil pengukuran antara teori hasil perhitungan dengan hasil praktek nampaknya terdapat perbedaan, ya. Secara perhitungan tadi dengan menggunakan rumus R2 per R2 plus R1 kali 12 volt didapatnya 2,16 volt, ya. Kemudian di emitor adalah tegangan basis dikurang 0,6, ya, dapatnya 1,56 volt. Kemudian setelah dapatkan tegangan emitor, kita mencari arus emitor, didapatkan IE, ya. Nah, setelah dapat IE tadi kita bisa mendapatkan nilai VR3, ya. Kemudian VR3 tadi dikurangkan dengan PCC, didapatkanlah PC sebesar 6,04. Ini adalah hasil teori kita, tapi ketika praktek live langsung tadi direkam, ternyata pengukuran saya menghasilkan
192. Yang harusnya 216 di teori, ternyata hanya ada 192 di praktek. Dan kemudian di kolektor ada 604, ada 681 hasil daripada praktek, 1,56 dan 1,28. Kenapa terjadi perbedaan ini? Saya sudah menduga bahwa hasilnya memang ketika teori 2,16, tapi ketika praktek pasti dia turun. Kenapa demikian? Karena coba kita perhatikan, ketika kita menghitung nilai pembagi tegangan antara R1 dengan R2, kita tidak mempertimbangkan aliran arus yang masuk ke dalam transistor, gitu ya. Murni pembagi tegangan itu R2 per R1 plus 2 kali 12, ini hukum ohm dasar sekali ya, tanpa memperhitungkan bahwa ketika arus melewati titik percabangan dia akan terbagi ya. Jadi karena arus di sini tidak memperhitungkan arus yang terbagi, maka dia kita hitung 2,16. Tapi dalam kenyataan 1,92. Kenapa demikian? Karena arus yang tadi itu sebetulnya selain ngalir ke R2, arus juga akan mengalir ke basis ya. Ada aliran arus yang ke basis, sehingga jelas tegangan yang di sini tidak lagi 2,16, ya berkuranglah sedikit seperti itu. Jadi jatuhnya dia 1,92. Nah lantas kenapa emitor jadi berubah juga, turun juga? Jelas dengan kondisi normalnya dia 1,5. Kalau arusnya IB-nya di sini tegangannya mengalami kenaikan, penurunan ya, dia turun, maka otomatis VE juga turun. Bukankah bahwa besarannya tegangan di emitor itu adalah tegangan basis dikurang 0,7 gitu kan ya. Kalau di sini 2,16 dikurang 0,7, ini coba situ berapa selisihnya? 1,56 ya teorinya. Nah prakteknya juga gitu. Kalau di sini 1,92, hitung aja 192 kurang 0,6 atau 0,7, hasilnya juga dia akan berkisar di 1,28 gitu ya. Sangat realistis sekali alasannya ya, dan masuk akal ya. Kenapa dia turun? Karena tadi waktu dihitung saya nggak mikirin arus ke basis, tapi ketika praktek ya harus ada yang ngalir ke basis, karena kan ketika diukur saya tidak melepaskan tegangan basis. Kalau tegangan basis dicabut, saya yakin tegangannya akan menjadi 2,16 atau malah 2,2 ya. Oke, nah sekarang kenapa tegangan emitor yang tadi 604 menjadi 681? Nah, saya juga bisa jelaskan, ini sangat realistis sekali. Ketika tegangan arus arus basis naik ya, maka arus kolektor juga dia naik ya. Dan ini akan mengakibatkan tegangan PC-nya dia menjadi turun. Ya kenapa? Karena arus dia naik, IE-nya naik ya, maka tegangan jatuh di sini akan menjadi besar. Ya, tadi kan 3,31 kan dengan R seperti ini. Ya, kalau dia arusnya naik, maka di sini dia akan arus yang ngalir juga akan makin besar. Arus yang makin besar maka mengakibatkan VRC-nya makin besar. Kalau VRC-nya makin besar, maka tegangan di kolektor dia akan semakin turun. Ya. Nah, juga demikian juga kalau dia turun. Kalau dia turun, justru dia kolektornya akan naik. Ya. Jadi dengan tadi 2,16 dengan turunnya dia menjadi 1,92, berarti dia semakin turun arus yang ngalir di sini, maka tegangan kolektornya justru dia akan semakin naik. Kenapa demikian? Arus basis turun, ya kan? Dia jadi semakin off, ya. Arus basis turun, arus kolektor juga turun. Kalau arus kolektor turun, maka tegangan jatuh di sini juga akan turun. Ya, dengan turunnya tegangan jatuh, bukankah tadi dijelaskan bahwa tegangan di kolektor adalah tegangan PCC dikurang dengan tegangan jatuh yang ada di VR3. Maka dengan turunnya IB dan turunnya IC, maka tegangan di VR3 juga akan semakin turun. Tapi dengan turunnya berkurangnya tegangan VR3, maka tegangan kolektornya justru akan naik menjadi 6,81. Ya, ini penjelasan dari saya ya. Sekarang saya akan mencoba merusak transistornya dengan memutuskan nilai R1 ya. Jadi saya putuskan R1 ya. Kalau R1 putus, bagaimana yang terjadi terhadap VB, VC dan VE? Kemudian nanti kalau R2 nya saya putus, apa yang terjadi terhadap VB, PC, dan VE?
kemudian kalau R3-nya yang putus, apa yang terjadi terhadap tegangan, kemudian R4 yang putus, apa yang terjadi terhadap VE, PC, dan RE. Ya, kita akan coba lihat kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi pada penguat ini. Sekarang tanpa R1, R1-nya putus. Ya, saya putuskan R1. Cara memutus R1-nya, saya tinggal panaskan ini. Sekarang penguat ini sudah tanpa ada R1. Ya, R1-nya sudah putus. Ya, kita akan kembali mengukur tegangan yang ada di basis, kolektor, dan emitor. Kita lihat apakah naik, apakah turun. Kalau naik, kenapa yang terjadi, nanti kan bahas. Kita taruh tegangan basisnya sekarang. Dia lari-lari terus, ya, 0,88 dia lari-lari terus, milivolt juga. Jadi ini kalau boleh saya bilang dia 0. Atau kalau kita lihat ukur pakai tegangan, tadi udah sorot tapi, nah, kalau kita pakai tester yang manual, ya, kita lihat di sini dengan skala 10, lihat 0, ya. 0 ya. Apakah ada PCC-nya? PCC-nya ada, lihat. Tuh, PCC-nya ada ya. Tapi kalau di tegangan basis tanpa ada R2 dia 0. Tanpa ada R1 dia 0. Kenapa dia 0? Nanti akan kita coba bahas. Kalau dia VB-nya 0, VE-nya jelas kemungkinan besar dia akan 0. Kita lihat. Tuh, 0 juga. VB 0, VE 0. Ya. VC-nya secara teorinya dia akan naik jadi sama dengan PCC. Secara teori ya, dia akan naik sama dengan PCC. Lihat. Tuh, jadi tegangannya kalau PCC-nya adalah sebesar 12, 11, sekian, tegangan kolektor sama, hampir sekian, sama dengan tegangan PCC-nya. Basisnya menjadi 0, tegangan emitor juga 0, tapi tegangan di kolektornya dia adalah 12 volt. Ini kondisi normal. Ya, kenapanya nanti akan kita bahas di teori. Ya, oke ya. Dah. Kita lanjutkan dengan memutuskan R2. R2 putus. Ya, dah. Udah siap, Rik? Oke. Nah, ini adalah penguat. Oke, ya. Nah, ini adalah penguat tanpa ada pemasangan R2. Kerusakan yang berikutnya adalah R2 putus. Ya, apa yang terjadi tanpa R2? Ya. Oke, sekarang tegangan basisnya adalah sebesar 3,0, mengalami kenaikan 3,09. Kemudian di kolektornya, di emitornya lihat 2,43. Ada berapa? 2,43. Kemudian di kolektornya turun jadi 2,51 ya. 2,51. Jadi data kita adalah tanpa R2 maka tegangan menjadi 3,09, yang normalnya adalah 1,92, tanpa R2 menjadi 3,9, naik. Kemudian di kolektornya turun dari normalnya 6,8 menjadi 2,51. Kemudian tegangan di emitornya naik, yang tadinya normalnya 1,28 sekarang naik menjadi 2,43. Kenapa tegangan basis bisa naik, tegangan kolektor bisa turun, tegangan emitor bisa naik? Inilah analisanya sebagai berikut. Saya pasang lagi. Selanjutnya adalah kerusakan tanpa
R3, saya sambungkan R3-nya. Saya sambungkan R3-nya. R1, R2, R3 atas ya, tanpa ada R3. R3-nya saya putuskan. Ya. Sekarang adalah R1-nya nyambung, R2-nya nyambung kembali, R3-nya tetap. Ya, R3-nya tanpa ada tegangan R3 dengan asumsi R3-nya membesar nilainya, R3-nya putus. Kita lakukan pengukuran tegangan basisnya. Lihat. Tapi turun menjadi 0,6. Sorry, bentar. 0,6 ya. Kemudian kolektor ya, mili-mili kayak gini kita anggap 0 ya. Ada juga dia tadi diukur juga 0. Dia berubah-ubah, tidak bergeser, dia bergerak-gerak, milivol 0,6 kita menganggap dia 0 ya. Kolektornya adalah 0 volt. Kemudian kita akan coba ukur tegangan yang ada di emitor. Sama, lari-lari terus 0,3 berapa, berarti kita anggap ini juga tegangannya 0 volt. Udah, Bre? Ya. 0 volt. Oke, dengan R3 putus, R3 ini adalah R yang ada di kolektor, putus, maka tegangan yang tadinya 1,92 menjadi 0,6, yang tadinya 6,8 jadi 0, yang tadinya 1,28 juga menjadi 0. Yang selanjutnya adalah R3 putus. R4, sorry. Ya, tanpa menggunakan R4. R4-nya putus. Ini dia, R4 saya coba gantungkan. Ini adalah penguat tanpa menggunakan R4, nilainya 470 ohm. Kita akan lakukan pengukuran tegangannya. Yang pertama adalah tegangan basis. Naik 2 ya, 2,09 kan ya. Kemudian kita akan coba ukur tegangan di kolektor. Ini 11,7 ya. Kalau di PCC nya 11,72, jadi sama dengan PCC ya. PCC nya 11,7, ini juga 11,7, berarti ini sama dengan tegangan PCC. Kalau kita anggap dia 12 ya, 12 volt ya, 12 volt. Kemudian tegangan emitornya ya, ini lari-lari milivol, min segala macam, ini berarti kita anggap dia tegangannya adalah 0 volt ya, 0 volt ya. Oke, ini hasil pengukurannya daripada penguat satu tingkat dengan kerusakan R4-nya diputuskan. Tegangannya adalah VB yang tadinya 1,92 sekarang naik menjadi 2,09, 2,09. VC yang tadinya 6,81 menjadi 12 volt. Kemudian VE dia 0 volt. Nanti akan saya coba lakukan pengukuran dengan kerusakan-kerusakan selanjutnya. Tapi sekarang kita mau melihat dulu praktek kita menghasilkan resistor satu putus, dia akan menghasilkan 0, 12, dan 0. 0 volt di basis, 0 kolektornya 12, 0 volt di emitor. Kalau R2 putus, naik tegangannya dari 1 menjadi 3, kemudian yang 6,8 jadi turun, anjlok jadi 2,51. Kalau dia di kolektornya, dia akan semakin turun juga. Nah, kita lihat dulu R1 putus.
Ya. Kenapa R1 putus? Dengan melepas R1, kerusakan R1 putus dalam kondisi normal 1,92, 681 dan 1,28. Ketika tanpa menggunakan R1, perhatikan, tanpa menggunakan R1 atau ini rusaknya kalau putus di sini artinya adalah nilainya menjadi besar. Jadi resistor kita mesti ingat bahwa kalau resistor itu rusak, nilainya akan menjadi semakin membesar. Akibatnya arus tidak akan bisa lewat. Nah, makanya ketika R1 ini rusak, ada kerusakan di R1, maka akibatnya arus yang ngalir tadi dari PCC ngalir ke R3 dan juga ngalir ke R1. Gara-gara R1-nya putus, maka tidak ada arus yang akan mengalir ke basis. Dia terputus. Walhasil tegangan yang tadinya kalau di sini ada 2,9, karena nggak ada arus ngalir di basis, maka dia akan menjadi 0 volt di basis. Ya, kalau basis 0 berapa emitor? Tambah 0. Karena apa? Tegangan emitor itu adalah tegangan basis dikurang 0,7, masih bagus 0, harusnya malah minus, ya kan? Karena tegangannya paling kecil di sini adalah 0, maka dia tidak akan menghasilkan minus, tapi dia akan menghasilkan 0. Ya, jadi 0. Kenapa basis 0? Karena nggak ada arus basis, nggak dapat, kayak diputus gitu. Ya dia basisnya 0. Orang diputus, R-nya nggak ada arus, ya kan? Berarti dia transistornya apa? Off. Transistor di sini berada dalam kondisi cut off karena basisnya 0. Berapa tegangan emitor? Kalau basis 0 selalu, ya, ingat di sini bahwa dalam transistor NPN ini konsep yang harus tidak boleh lupa bahwa tegangan basis adalah selalu lebih tinggi 0,6 kalau dia sebagai amplifier, 0,6 daripada tegangan emitornya. Itu saja. Di rangkaian apapun, mau amplifier kayak radio kayak modulator kayak apa kayak digital kayak jadi saya belajar digital berdasarkan konsep ini, ya. Saya katakan ilmu ini sangat berguna sekali untuk menganalisis rangkaian dan mendiagnosa kerusakan. Oke, jadi dengan basisnya 0, emitornya 0, maka kolektor ini akan menjadi, transistor ini menjadi cut off. Kalau cut off berarti kolektor sama emitor terputus. Kalau terputus berarti arus yang ngalir dari PCC, dari R3 nggak bisa ngalir ke emitor, berarti dia akan keluar semua. Maka ketika kita ukur, tegangan di sini akan naik. Bahwa transistor dalam kondisi cut off, tegangan kolektornya dia akan sama dengan VCC. Ya, normatif sekali. Bahwa kalau R1 putus, transistornya pasti dalam keadaan cut off, ya. Dan bagaimana yang terjadi dengan R2 putus? Kalau R2 putus, tegangan basisnya naik jadi 3,09, kemudian kolektornya turun menjadi dari 6,8 menjadi 2, kemudian tegangan emitornya justru naik dari 1,28 menjadi 4,43, manakala ketika R2 putus. Ini dia. Kita analisa. Ini kondisi normal, ini kondisi tanpa R2. Nah, kalau tadi R1 putus, arus nggak bisa ngalir. Tapi dengan R2 putus, perhatikan, tegangannya naik dari 1,92, naiklah dia menjadi 39. Kenapa? Jelas, rasional sekali. Karena ketika dia ada R2, di titik sini, di titik basis, terjadi pembagian arus. Ada yang mengalir ke R2, ada yang mengalir ke basis. Betul? Nah, tapi apa yang terjadi manakala R2-nya putus? Maka arus sampai sini, hanya semua arus yang ada di R1 tadi tidak dialirkan ke R2, melainkan dia akan dialirkan langsung ke basis. What's a matter? Apa yang terjadi? Dengan masuknya arus tadi yang tadinya harus kebagi ke R2, maka arusnya di sini naik. Dengan arusnya semakin besar, maka tegangannya dia akan naik gitu. Naiklah dia menjadi 3,09. Tegangan emitor bagaimana? 309 dikurangin 0,7 pasti dapat dia 2,43 gitu. Dia naik juga. Jadi kenapa di sini 1,9? Berapa? Kenapa di sini 1,28? Karena tegangan di sini emitor adalah tegangan basis selalu lebih tinggi 0,6 daripada tegangan basis. Maka ketika tegangan basisnya naik 3,09 tadi karena tidak ada arus yang terbuang ke emitor, maka tegangan emitor juga adalah tegangan emitor adalah tegangan basis dikurang dengan 0,6 tadi. Berarti dari kalau 3 ya dia juga naik juga dengan 0,6 nih. Ya, coba aja dikurangin. Oke. Jadi emitor naik,
basis naik, tegangan emitor naik, tapi kolektornya makin turun. Kenapa? Karena dia semakin on, semakin mendekati saturasi. Atau dalam teknik bias, kalau jenis bias yang seperti ini normal, ini disebut dengan nama voltage divider bias. Tapi kalau yang kayak begini namanya seperti bias basis. Ya, jadi arusnya betul-betul langsung masuk, maka dia akan semakin saturasi, semakin on. Maka kalau semakin on, kalau off saturasinya sama dengan PCC. Kalau transistor lagi off. Tapi kalau dia semakin on, yang tadinya 6,8 dia akan semakin turun karena arusnya makin. Arus IB, ingat ya bahwa IB naik, IC naik, gitu ya. Dengan IB naik, IC naik, otomatis IE juga naik. Dengan IC dan IE semakin naik, maka tegangan drop di sini juga akan semakin besar. Tegangan drop di VE, karena tadi rumusnya adalah PCC dikurang VRE, berarti tegangan di sini makin naik, maka berarti tegangan di kolektornya akan semakin turun, yaitu sebesar 2,51 volt, gitu ya. Apa yang terjadi kalau dia R3-nya yang putus? R3 putus tadi akan menghasilkan transistor 0, kolektor 0, basis 0, basisnya 0,6, emitor 0. Nah, di sini udah jelas kita lihat ya. Kalau kayak begini kita sebut sebagai transistornya menjadi dalam kondisi cut off. Karena nggak ada modal, lihat. Kalau basisnya udah 0,6, emitornya berarti tegangan emitor adalah tegangan basis dikurang 0,6. Jelas, basisnya aja udah 0,6, emitornya 0. Kalau 6 dan 0, ya ini sebetulnya sudah ya ngepas begitu ya, dia tidak ada bias, dia dalam kondisi off. Lah kan 0,6 aktif, ya habis diambil sama dioda semua gitu loh. Ya, habis diambil sama tegangan basisnya jadi 0 karena diambil udah buat modalnya aja udah nggak ada ya, buat modal supaya dia bisa menjadi sebagai amplifier. Jadi harusnya tegangannya dia lebih besar di tegangan di basisnya supaya ketika diambil oleh dioda masih ada sisa gitu ya. Nah, maka kerusakan ketika R3 putus adalah 0,6-nya turun. Ya, 0,6-nya turun. Ya, kenapa demikian? Karena R3 putus berarti sudah tidak ada IC. Ya. Loh, IB-nya masih ada, tapi IB tidak mempengaruhi lagi adanya IC gitu. Ya, IB-nya ini ya harus ngalir sampai sini saja, harus ngalir ke sini ke bawah semua udah. Ya. Jadi kalau kita analisa dengan tidaknya ada kolektor, tidak ada campur tangan arus yang ngalir di sini, ini dianggap seperti ya kalau kita menganalisa hukum Ohm ya, Kirchhoff kedua, maka ini menganggap ini R1 dan ini R2 paralel dengan dioda dan seri dengan R ini. Jadi kalau kita anggap saja diodanya lurus, garis lurus saja karena dia dalam kondisi forward, maka ini terjadi hubungan paralel antara R2 dan R4. Bisa dibayangkan, maka ini seperti hukum Ohm kalau kita bikin soal di sini ada 12 pol, kemudian ngalir R1 dan R2 dan paralel dengan R4. Maka kalau R2 dan R4 ini dia dihubungkan paralel, maka nilai R-nya akan lebih kecil daripada 420. Ya, berarti R totalnya di sini adalah R 470 dikali 22.000 per 470 tambah dengan 2020. Jadi R di sini makin kecil, maka tegangan jatuhnya juga akan semakin kecil. Ya, jelas. Tanpa ada RC, tegangan di sini pasti turun. Kenapa demikian? Karena dia sebetulnya membentuk R1, R2, R4-nya dia berbentuk paralel. Ya. Nah, jadi di sini 0,6. Kalau di sini aja udah 0,6, berapa tegangan di emitor? Tegangan emitor adalah tegangan basis dikurang 0,6. Ya udah habis, tegangan basis 0,6 diambil 0,6 habis dia. Nah, transistornya dalam kondisi apa? Transistor tentu saja dalam kondisi cut off. Karena dia tidak ada sumber di IC-nya. Di sini sama sekali nggak ada IC dan IE. Ada arusnya di sini betul-betul hanya pembagian arus di basis saja. Ya, tanpa ada IC nggak bakal ada IE gitu. Ya, maka di sini terputus, tegangannya di sini 0. Transistornya dalam kondisi cut off. Apa yang terjadi manakala R4 yang putus?
Nah, R4 yang putus adalah dia tegangannya menjadi naik di basis, naik, tegangan di kolektor juga naik, tegangan di emitornya dia akan nol. Kita lihat, R4 putus, ini dalam kondisi normal. Ya, sama dengan yang tadi, hampir mirip, tapi dia tidak ada buangan ke R4. Ya, IC sudah menongkrong di sini. Transistor sudah siap, ada arus basis sudah siap. Ya, maka dia di sini arus basisnya sudah siap, sudah ada tegangannya, ya. Nah, tapi tidak ada arus yang bisa ngalir, ya, seperti tersumbat, gitu ya. Karena di sini kan arus mau ngalir ke sini nggak bisa, karena C ini kan hanya menyimpan aja. Jadi tegangan ini naik sebentar, dia akan turun ya. Tidak terjadi tegangan. Jadi tidak ada yang mengalir, stuck. Nah, jadilah dia seperti ngitung tadi. Kenapa? Ini seperti idealnya. Jadi tegangan di sini murni betul-betul adalah R2 per R1 plus R2 kali PCC. Makanya dia 2, sekian. Seperti dalam kondisi perhitungan teori. Karena tidak lagi memperhitungkan arus yang mengalir ke basis. Udah nggak ada gunanya lagi gitu loh. Karena tidak ada arus yang bisa ngalir ke sini. Dia ditahan oleh kapasitor ini kalau R4 putus. Nah, efeknya gimana? Ya kalau nggak ada IE ya nggak ada IC gitu. Nggak ada IC kemana? Jadi arus ke sini langsung keluar. Maka tegangannya naik. Ya. Berapa tegangan di sini? Ya 0. Dropnya tidak ada IC. Nggak ada IC-nya. Jadi arus ke sini nggak ada tembus. Ya, maka tegangan arusnya ketika dipasang tester di sini, arus semua ngalir ke tester. Berarti dia akan sama dengan PCC atau transistornya dalam kondisi cut off. Ya. Itu R4 putus. Ya, nanti kita akan coba lihat bagian-bagian kerusakan yang lainnya. Oke, tadi pengukuran cuman di shooting cuman sampai R4 putus. Padahal kerusakan-kerusakan untuk transistor itu masih banyak ya. Saya bisa putuskan bisa dengan konfigurasi transistor seperti ini ya. Coba di diagnosa apa aja yang kemungkinan putusnya ya. Jadi saya tadi cuma ngukur sampai R1, R2, R3 dan R4 ya. Nah, saya bisa kasih putusin basisnya, kolektornya saya putusin, emitornya saya putusin, kemudian saya short kolektor basis, saya short basis emitor, saya short kolektor emitor. Maka dari percobaan yang cuma 4 ini tidak di shorting, tapi mudah-mudahan saya tidak berbohong ya. Saya sudah melakukan pengukuran, hasil pengukuran dari tabel lengkapnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, di tabel lengkap ini saya udah bikin tadi cuma sampai R4 putus, kemudian saya putuskan juga R basis. Nah, tegangannya begini. Kolektor saya putusin, tegangannya begini. Ya, emitor saya putusin, tegangannya begini. Basis emitor saya putusin begini, saya short ya. Kalau ini putus semua nih, putus short gitu ya. Jadi kita punya satu tingkat aja bisa kemungkinannya udah 11 macam kerusakan. Tapi ada yang menarik di sini. Jumlah di antara kerusakan-kerusakan ini ada yang kerusakannya ternyata dengan kerusakan yang berbeda, tapi dia akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama gitu loh. Misalnya R1 putus, lihat ini 0, 12, 0. Ternyata R1 putus itu bisa sama, bisa terjadi dengan apa yang terjadi pada saat C putus dan basis emitor short. Ya, sama lihat datanya. 0, 12, 0, 38. Ya, ini kan 0, ya 0,038 ya saya anggap 0 aja lah. Ya, 0, 12, 0. Ini juga 0, 12, 0. Jadi gejala kerusakan R putus hasilnya sama dengan kolektor putus dan basis emitor short gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke tabel. Selain itu saya juga temukan ada 3 lagi yang sama, yaitu R4 putus yang tadi 2,09, 12 dan 0. Ternyata basis putus juga efeknya sama gitu, 0,9 sama 0,8 saya anggap sama ya, 12 dan 0, dan juga sama dengan emitor yang putus gitu. Nah, why? Kenapa ini bisa gejalanya sama? Jadi ada yang
R1 putus sama dengan C1 putus dan basis emitor putus. Kemudian kalau R4 putus itu bisa sama dengan B putus dan emitor yang putus. Dan ada dua data terakhir saya memperlihatkan gejala yang hampir mirip-mirip sama, yaitu pada saat saya men-shotkan kolektor basis dan kolektor emitor. Bisa lihat tegangannya ya 222 gitu, hampir sama juga. Jadi kerusakan di transistor itu dari 11 kerusakan, maka bisa kita simpulkan ada 3 jenis kerusakan. Ya, kerusakan yang pertama adalah R1 putus itu sama seperti dengan kolektor putus dan basis emitor putus. Kemudian kerusakan yang kedua adalah R4 putus sama dengan basis putus dan emitor putus. Dan kemudian kerusakan yang ketiga adalah kolektor basis short itu sama hasilnya dengan kolektor emitor short. Kita analisa dulu, ya. Kita analisa dulu yang tadi yang sama. R1 putus sama dengan kolektor putus dan sama dengan short. Kita lihat ini skemanya. Oke, kita lihat. Ini dalam kondisi normal. Ya, kondisi normal, efeknya adalah 1,92 di sini, 6,81 dalam kondisi normal. Tapi dengan basis putus, basis emitor short dan kolektor putus, hasil pengukurannya sama 0, 12, 0, 0, 12, 0, 0 juga hampir 0 ya, 12, 0. Nah, kenapa demikian? Kalau yang ini masuk akal. Tanpa basis tadi udah saya jelasin, nggak usah jelasin lagi karena transistornya menjadi off. Dengan di sini 0, di sini juga basisnya 0, maka kolektornya dia akan naik. Tapi apa yang terjadi manakala basis dan emitor saya short? Transistornya ceritanya jebol nih, konslet, short. Ukur tegangannya juga jadi kayak begini. Kenapa demikian? Ya kita analisa saja. Yang jelas dengan basis dan emitor short berarti dia basis 0, emitor 0. Nah sekarang kenapa dia jadi 0? Ya dia pasti 0. Kenapa? Ini betul-betul di paralel. Ya. Kejadiannya kalau transistor basis sama emitor short, maka seperti R1 paralel dengan R2 dan R1 itu seperti diserikan dengan R2 yang diparalelkan dengan R4. Jelas R di sini makin kecil. Ya, teorinya adalah dalam hubungan paralel bahwa R totalnya adalah pasti dia lebih kecil daripada R yang terkecil. Ya, silakan aja coba. Resistor 1000, 1 kilo, 500 berapa diparalelkan semua. Lihat R yang paling kecil, pasti nilai R totalnya adalah sama dengan nilai lebih kecil daripada R yang terkecil. Jadi kalau saya lihat, saya bisa simpulkan di sini 22K kalau diparalelin sampai 47 terserah hitungnya berapa aja, pasti yang lebih jelas lebih kecil daripada 470. Dengan tegangan kecil, dengan R yang kecil berarti tegangan jatuh di resistor tersebut juga akan semakin kecil. Ya. Karena rumusnya pasti V sama dengan I kali R. Kalau R-nya udah kecil, kalau tegangannya tetap, pasti tegangannya akan makin turun ya. Nah jadi dengan tegangan di sini semakin turun, dia 0, ya harus kebuang semua ya karena di paralel begini R kecil, di sini ada R, dia akan ngalir ke R ke bawah ini ke 470 ya. Berarti tegangan di sini 0. Kalau di sini 0, ya pasti tegangan basis adalah tegangan emitor adalah tegangan basis dikurang 0,6, pasti dia akan 0 juga. Kalau 0 sama 0, ya transistornya cut off. Kalau cut off, nggak ada arus basis. Kalau nggak ada arus basis, berarti nggak ada arus kolektor. Kalau nggak ada arus kolektor, berarti di sini tegangannya adalah maksimum atau transistornya dalam kondisi cut off. Yang ketiga, kok dia bisa sama juga? Nah, kalau ini R, kolektornya yang putus. Kalau kolektor putus, ya sama, nggak ada IC. Nggak ada IC, nggak ada IE. Ya. Nggak ada IE, persetanlah dengan apa yang ada di basis, sama juga seperti tadi. Maka tanpa di kolektor menggantung, maka bedanya kalau ini langsung short ya. Kalau ini seperti resistor yang diserikan dengan R2, kemudian ada satu dioda diseri lagi dengan 470. Karena diodanya dalam kondisi forward, berarti boleh dianggap seperti R juga yang sama-sama R yang paralel. Berarti arusnya langsung dibuang ke sini. Ya, langsung dibuang ke sini. Harus selalu mencari R yang terendah. Ya, ditahan sini dia ngarusin, berarti dia akan 0. Ya. Di sini aja 0,38 dikurangin 0,6, ya dia 0 di sininya.
Tegangan emitor adalah tegangan basis dikurang 0,6, dia 0,3 dan 0. Ya kalau 00 sama saja seperti apa yang ada di sini, dia juga dalam kondisi cutoff, maka dia kolektornya akan naik. Itu kerusakannya. Yang kedua, R4 putus itu sama dengan B putus dan emitor juga putus. Kalau kita lihat ini, R4 putus ini normal. Kalau R4 putus tadi, ya R4 putus, ya saya katakan tadi sama, ya. Maka di sini arus yang ngalir ke sini, ya, dibuang ke sini semua. Ya nggak ada yang ke sini, nggak ada yang ke basis ke sini, nggak. Kenapa? Tidak bisa dibuang ke ground. Kapasitor kan nggak bisa dilewatin arus DC, dia hanya terjadi pengisian aja. Berarti tegangan di sini yang tadinya 1,92 ini akan naik. Real, murni. Jadi ini benar-benar RVB di sini adalah R2 per R1 plus R2 kali PCC, murni. Ya, 2,2 harusnya jadi 2,09. Ya, kalau dia 2,09 dikurangin ini tidak ada yang ngalir tadi ya, bukannya VPE, kenapa VE di ini karena tidak ada RE-nya, ya, berarti di sini akan 0, nggak ada. Kalau nggak ada berarti tensornya off, kalau off kolektor nggak bisa tembus, nggak ada IC, nggak ada IE, dia berarti cut off, kalau cut off tegangannya dia akan naik. Nah, apa yang terjadi jika basis putus? Ya, nah basis putus sama, murni. Ya, ini 029, dia 2,09 juga, jadi tidak ada arus ngalir. Ini adalah betul-betul di titik ini adalah terjadi R2 per R1 plus R2 kali PCC tadi. Ya, nah, berarti tensornya off. Kalau off dia tidak ada tembus dari kolektor ke emitornya, ya berarti dia off, tegangannya juga dia 12. Demikian juga ketika dia emitor putus, sama aja kolektor diputus nggak akan ada IC, emitor diputus, IC-nya ada tapi nggak ada IE, juga tidak mandek juga di sini kondisinya, berarti dia juga akan off juga transistornya. Ya, nah tegangan sini relatif sama, tegangan di sini adalah tegangan ya nggak ada arus yang ke bawah ya, emitor putus, berarti ini sama, ya, berarti VB-nya betul-betul R2 per R1 plus R2 dikalikan dengan PCC-nya. Yang terakhir adalah manakala CB short dengan CS short ini hampir mirip tapi tidak sama siklus kejadiannya, ya. Dalam kondisi normal adalah seperti ini. Ketika dia basis dan emitor short, maka sama saja kita memparalelkan R1 dan R3, ya. Berarti di sini tegangannya akan semakin kecil. Kalau tegangan sini semakin kecil, berarti tegangan di sini akan semakin besar, maka dia akan naik. Aturan 192 di sini. Jadi tegangan di sini ditambah dengan tegangan di sini, sama dengan PCC. Gara-gara ini paralel, maka tegangan di sini akan kecil, maka PB-nya dia akan semakin besar. Semakin besar karena dia kolektor emitornya short, pasti 29 ini sama dengan tegangan di sini, sama dengan tegangan di sini. 29 dan 29. Gitu ya. Nah, di titik sini ada sisanya lah, ya. Berarti di sini betul-betul seperti ini arusnya dia naik. Jadi seperti resistor, dua resistor yang dihubungkan makin paralel. Ini sama ini paralel, ini sama ini paralel, tapi di sini ada diodanya, dia tegangannya dia naik. Nah, kalau emitor dengan kolektor yang di short gimana jadinya? Ya. Nah, tegangannya ya dia mampet ya, karena kolektor emitor sudah dipotong seperti ini, transistor nggak bakal bekerja. Off. Ya nggak bisa dilewatin arus, dia mampet di sini, ya tegangannya pembagiannya jadi R2 per R1 murni tadi jadi sekitar 2 volt. Arus dari PCC ngalir ke R3, ngalir ke sini langsung ke R4 ke bawah, tidak ada lagi ngefek apa yang ada di transistor, berarti dia seperti pembagi tegangan aja. Ya, berarti tegangan di sini 2,4 di VC itu adalah R4 per R4 plus R3 dikalikan 12, hasilnya adalah 2,4 volt. Karena dia kolektor sama emitor sama, maka besarnya tegangan kolektor sama dengan tegangan di emitor. Itu adalah analisa kerusakan di dalam penguat satu tingkat. Penguatan gain saya lakukan di lab itu dengan menggunakan function generator. Saya suntik dengan frekuensi 1 kHz, masuk dengan ketegangan basis transistornya, kemudian outputnya satu channel output saya masukkan ke channel 2, kemudian saya ambil inputnya ke channel 1 supaya bisa saya bandingkan.
Setelah itu saya nyalakan osiloskopnya, ternyata keluar bentuk gelombangnya seperti ini. Yang kuning adalah input, yang biru adalah output. Ketika pertama saya ambil dari ground sama saya ambil dari outputnya. Itu dia output, dia input. Kita coba lihat volt per diff-nya, ya. Dan dia kalau dia bagus, dia mestinya saling berbeda pasa, ya. Kalau kita coba geser ke atas, dia harusnya, nah tuh ya tidak 100% ya, tapi terjadi pergeseran pasa antara input dan output. Gainnya saya auto set aja langsung ya. Yang kuning input, yang biru adalah output. Yang kuning biasanya terukur di sini gimana ya? Untuk measure ya. Oke ya, kita lihat di sini ya. Inputnya 4,5, outputnya 4,45 milivolt ya. 45 milivolt peak to peak si inputnya. Outputnya adalah 4,16. Jadi ini kalau dilihat sama, nggak sama karena ini lihat ininya 2 volt ya, 2 kali 2, jadi 4,6. Yang ini 2 juga, tapi dia pakai 20 milivolt. Jadi inputnya 4,6 milivolt, outputnya 4,16. Nah, gainnya itu tinggal dibagi ya. AV sama dengan V out per V in. Nah, itu adalah penguatan tegangannya. Hanya berapa kekuatan maksimumnya. Untuk mencari penguatan maksimumnya, kita akan coba putar inputnya sampai outputnya cacat. Disitulah penguatan maksimumnya daripada penguatan kita. Ya, kita coba lihat ya. Ini kan kuningnya masih kecil ya. Saya coba perbesar lagi. Oke, ya. Saya coba perbesar inputnya sampai dengan si outputnya cacat. Kita lihat coba amplitudenya. Ya, masih bagus. Output masih bagus. Saya coba geser ke atas. Ya, saya coba perbesar lagi. Ya, nah di sini dia mulai terpotong. Ya, mulai terpotong. Ya, kita ambil sinyal yang sebelum terpotong. Ya, segini. Ini gain maksimumnya dengan input sebesar 110 milivolt menghasilkan tegangan Vout sebesar 9,2 volt. Ketika pertama kali saya melihat juga, waduh, kok sinyal input sama output sama ya? Jangan-jangan dia tidak ada penguatan. Oh, ternyata tidak. Ternyata yang kuning ini ditampilkan dengan posisi volt per diff-nya hanya 20 milivolt, yang atas justru volt per diff-nya adalah 2 volt. Maka setelah saya lakukan perhitungan, jadi volt peak to peak-nya inputnya 45,6 milivolt, outputnya adalah 4,16, berarti terjadi penguatan. Berapa gainnya? Gain itu adalah AV, amplification voltage, rumusnya adalah V out per V in. Karena V in-nya 45,6, kemudian V out-nya 4,16, maka saya cari faktor penguatannya. 4,16 dibagi 45,6 kali 10 pangkat min 3 karena dia mili ya, naik ke atas jadi plus, dapatnya 91,29 atau saya bulatkan saja menjadi penguatannya sebanyak 91 kali. Setelah itu saya pun mencari berapa sih level cacat maksimumnya, sampai amplitudo input berapa dia mulai cacatnya. Maka dalam percobaan saya coba besarkan amplitudo gain daripada inputnya. Gainnya makin besar, sinyal birunya sampai terlihat cacat. Maka pada suatu level yang ini 91 kali ya tadi hasil penguatannya ya. Nah, saya lakukan mencari level cacat maksimum. Saya putar terus amplitudo function sampai satu level di mana sinyal outputnya cacat, inputnya tetap ya yang kuning ya, outputnya menjadi cacat. Nah, berapa level cacat dari amplifier yang saya buat ini, level cacatnya berapa? Nah, kemudian setelah
Saya cari, ternyata level cacatnya berada pada level input di 150 mV dengan tegangan outputnya terukur sebesar 10,2. Itu adalah level cacat yang dihasilkan dari penguat amplifier satu tingkat kita tadi. Oke, cukup panjang penjelasannya, tapi saya pikir penjelasan ini sangat penting sekali, pengetahuan tentang menganalisa transistor ini, supaya jika terjadi ada kesalahan dalam perakitan atau adanya kerusakan alat, kita bisa sudah menduga, dapat memprediksi, oh berarti kalau tegangan sekian, apanya yang rusak, apa R-nya, apa C-nya, apa-apanya. Jadi kita berdasarkan dari tegangan yang naik atau tegangan yang turun, karena pengaruhnya ada komponen-komponen yang mengalami gangguan atau kerusakan. Terima kasih atas segala perhatian semuanya. Ya. Materi selesai sampai di sini. Terima kasih. Akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.